Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elvino Disaputra dalam channel YouTube saya. Nah, sebelumnya saya telah membahas mengenai pemrograman, tetapi kali ini di video ini saya tidak akan membahas pemrograman. Yang mana saya akan membahas probabilitas statistika khususnya pada materi statistika deskriptif atau lebih dikenal dengan numerical deskriptif. Nah, tentu saja ada beberapa materi yang saya akan bahas. Untuk itu, simak sampai habis ya videonya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu statistika deskriptif. Statistika deskriptif itu sendiri adalah suatu metode yang digunakan dalam statistika untuk mengumpulkan dan menyajikan data melalui cara yang informatif. Nah, sudah tahu kan apa itu statistika deskriptif? Oke, kita akan masuk ke pembahasan kita. Pembahasan saya pada video kali ini itu ada 6. Ada 6 ya, teman-teman semuanya. Yang pertama yaitu adalah varian. Dan yang kedua, standar deviasi. Dan yang ketiga, range. Yang keempat, interquartile range. Dan yang kelima, coefficient of variation. Dan yang terakhir adalah Z-score. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai materi ini. Tentu saja, sebelum kita membahas ke-6 materi tersebut, kita memerlukan yang namanya data. Nah, di sini saya telah mengambil data mengenai mahasiswa setiap jurusan pada Fakultas Tarbiyah di sebuah universitas Islam di Indonesia. Saya akan sajikan dalam tabel seperti berikut. Nah, jadi ada telah 7 program studi. Yang pertama pendidikan geografi, kimia, ekonomi, agama Islam, matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Di mana jumlah mahasiswa pada tahun 2019 di tiap-tiap program studinya ada 220, 280, 400, 500, 400, 300, dan 320. Tentu saja data ini masih belum terurut. Nah, varian yang pertama akan kita bahas. Varian itu sendiri memiliki lambang yaitu adalah S kuadrat dengan rumus sigma NL sama dengan 1 XL dikurang X bar kuadrat per N kurang 1. Ini artinya penjumlahan dari tiap-tiap data dikurang dengan rata-rata data tersebut lalu dikuadratkan dibagi dengan banyak data dikurang 1. Nah, kita masuk ke pembahasan kita. Nah, di sini langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurutkan data. Sebenarnya untuk mencari varian ini tidak perlu diurutkan juga tidak apa-apa. Yang kita butuhkan datanya. Ini pengurutkan agar mudah untuk mencari keseluruhannya nanti. Nah, varian tadi kita tahu telah rumusnya seperti ini. Kita akan tentu saja kita tidak tahu apa itu X bar. X bar itu adalah mean atau rata-rata. Nah, kita akan cari rata-rata di mana rata-rata itu rumusnya sigma N I sama dengan 1 XI per N. Ini artinya penjumlahan dari tiap-tiap data dibagi dengan banyak data. Jadi data 220, 280, 300, 320, 400 dan 400 dan 500 ini kita tambahkan lalu kita bagi dengan banyak data yaitu adalah 7. Di mana kita telah jumlahkan hasilnya 2420 dan dibagi berjumlah data yaitu menjadi 345,714. Nah, setelah kita dapat X barnya atau rata-ratanya, barulah kita masukkan ke rumus varian. Nah, baru kita masukkan ke rumus variannya yaitu sigma NL sama dengan XI tadi. Maka akan seperti berikut. Nah, setelah kita masukkan setiap datanya dikurangkan dengan rata-ratanya, di sini saya hanya ambil satu angka di belakang koma ini agar mempermudah saja. Sebenarnya jika kita ambil 2 itu sama saja, cuma ada berbeda di belakang koma saja. Nah, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. 15.800,49 tambah 4.319,49 tambah 2.088,49 dan seterusnya. Dibagi dengan jumlah data dikurang 1 yaitu 7 datanya. 7 dikurang 1 jadi 6. Nah, maka kita dapat hasilkan 52.571,43 per 6. Sama dengan yaitu 8.761,905. Nah, jadi varian dari data tadi yaitu adalah 8.761,905. Nah, yang kedua kita akan bahas standar deviasi.
standar deviasi itu sendiri itu mirip dengan varian. Ya, ingat ya teman-teman semuanya, ingat mirip dengan varian. Nah, di mana rumusnya S sama dengan akar sigma NL sama dengan 1 XL dikurang X bar kuadrat per N kurang 1. Mirip bukan? Cuma saja ini adalah bedanya akar. Atau dengan kata lain, standar deviasi itu adalah S sama dengan akar dari S kuadrat atau akar dari varian. Jadi tadi kita dapat variannya 8761,905, maka kita akarkan akan dapat hasil standar deviasinya yaitu 93,05. Nah, kita bisa juga masukkan data-data tersebut ke rumus ini. Sorry. Jika kita belum dapat itu variannya. Nah, kita masukkan sama seperti tadi, kita cari X barnya atau rata-ratanya. Nah, kita masukkan lalu kita akarkan. Nah, maka akan terlihat hasilnya 93,605. Sama saja seperti tadi sebelumnya, yaitu 93605. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa varian itu memiliki rumus yang sama dengan standar deviasi, yaitu varian S kuadrat itu sama dengan S atau standar deviasi itu sendiri dikuadratkan. Itu 93605, itu kita kuadratkan maka hasilnya 8761,905. Tapi kalau Anda cari ini dikuadratkan, mungkin hasilnya tidak akan mirip karena 93605 ini sebenarnya masih banyak lagi belakang koma. Jika kita ikut sertakan semuanya barulah mirip. Cuman kalau ini dikuadratkan pasti hasilnya tidak akan mirip seperti ini, hanya terlihat berbedanya di belakang koma saja. Itu tidak menjadi masalah, yang penting rumusnya sama. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu adalah range. Apa itu range? Range itu adalah jarak. Jadi tentu saja jarak itu ada dari yang terkecil ke yang besar. Ingat, range itu jarak, berarti yang kecil besar. Nah, sesuai dengan penjelasannya, maka rumus range itu adalah X max dikurang X min. Artinya data yang terbesar dikurang dengan data yang terkecil. Tentu saja langkah yang paling awal adalah mengurutkan data. Nah, setelah kita urutkan, nah maka akan kita tahu data yang terkecilnya yang mana? Ya, 220. Dan data yang terbesar adalah 500. Nah, kita masukkan saja ke rumusnya 500 kurang 220, yaitu adalah 280. Nah, mudah saja bukan? Nah, selanjutnya yang keempat adalah interquartile range atau jarak antar kuartil. Ini rumusnya yaitu adalah Q3 dikurang Q1. Apa itu Q3? Apa itu Q1? Q3 dan Q1 itu adalah kuartil. Jadi Q3 itu kuartil ketiga, Q1 itu adalah kuartil pertama, dan Q2 adalah kuartil kedua. Nah, di mana tentu saja langkah yang paling awal adalah tetap, yaitu mengurutkan data. Nah, setelah kita urutkan, nah saya ada cara mudah untuk mendapatkan Q2, Q3, dan Q1. Langkah yang pertama adalah kita cari Q2-nya. Q2 itu lebih dikenal dengan median, yaitu nilai tengah. Nah, jadi sini ada datanya ada 7. Nih, datanya ada 7. Nih, yang pertama 220, 280, 300, 320, 400, 400, dan 500. Nah, cari nilai tengahnya, kita hitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka yang tengahnya adalah 320. Nah, berarti ada sisa 3 lagi di sini. Nah, berarti ada sisa 3 lagi di sini. Dan ada sisa 3 lagi di sini. Nah, ini sudah pasti untuk Q2-nya yang 320. Nah, dari 3 ini kita ambil lagi nilai tengahnya yaitu 280. Inilah untuk Q1. Dan dari sisa 3 yang sebelah kanan kita ambil tengahnya lagi. Inilah Q3. Nah, mudah saja bukan? Nah, jadi kita telah dapatkan Q3, Q2, Q1-nya. Nah,
jika datanya misalnya 8, maka pasti di tengah-tengahnya nanti tinggal saja 400 tambah 500 per 2. Itu sama saja langkahnya seperti biasa itu. Jika di tengahnya berarti diambil 2. Jadi ada 2 yang berapin. Misalnya kita tambahkan sini 300. Nah, maka nanti Q3-nya nanti di sini ditambahkan lalu dibagi dengan 2. Nah, setelah kita dapat Q2, Q3, Q1-nya baru kita masukkan ke rumus, yaitu atau lainnya rumusnya bisa juga seperti ini. Nah, Q1 N tambah 1/4, karena Q itu adalah kuartil jadi 1/4. Ingat, kuartil itu 1/4, jadi per 4. Nah, masukkan banyak data 7, 8 per 4, 2. Berarti datanya yaitu data ke 2, yaitu 280. Sama saja bukan? Ini adalah pakai rumus, sedangkan saya tadi pakai cara cepat. Nah, sedangkan Q3, ingat Q3 berarti 3/4 dikali N tambah 1. Ya, sama saja. Cuman ini pakai rumus. Nah, kita masukkan. Maaf. Nah, jadi kita masukkan rumusnya berarti 400 dikurang 280 yaitu adalah 120. Nah, selanjutnya yaitu adalah coefficient of variance. Coefficient of variation. Nah, coefficient variation sendiri itu disingkat dengan CV, itu memiliki rumus S per X bar kali 100%. Jadi ini untuk menampilkan berapa persennya saja. Jadi S itu telah kita dapatkan sebelumnya. Jadi rumusnya ini telah kita dapatkan S yaitu standar deviasi 93,605 dan X barnya itu 345,714. Nah, langsung kita masukkan rumus, maka akan mendapatkan hasil 93,005 dibagi 345,714 itu adalah 27,07%. Nah, selanjutnya yaitu adalah Z-score. Z-score sendiri itu rumusnya X dikurang X bar per S. Artinya data dikurang rata-rata data per S, yaitu adalah standar deviasi tadi. Nah, tentu saja mencari Z-score ini bukan hanya satu data, tetapi semua data. Jadi 7 data itu 7-7-nya kita cari Z-score-nya. Z1 setelah kita dapatkan tadi X barnya 345,7, 345,7, S-nya 93,6, maka kita cari setiap datanya. Nih, kita masukkan, tinggal kita masukkan ya 220, dikurang 345,7 per 93,6, maka negatif 1,34. Nah, begitu seterusnya. Z2 240, Z3 negatif 0,48 sampai nanti ke Z6 dan 7. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi karena data ini besar makanya hasilnya positif. Nah, itu tadi pembahasan saya mengenai varian, standar deviasi, range, interquartile range, dan coefficient of variation, dan yang terakhir yaitu tadi Z-score. Nah, sekian teman-teman sekalian untuk pembahasan tentang statistika deskriptif pada video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan komen di video di bawah atau bisa DM saya di Instagram saya @l.vino.no. Nah, sekian pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.